فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang belum dapat, siapa yang belum dapat buku puasa? Yang belum dapat, nanti bukan udah dapat Gur, hilang, keselip, nggak pernah dibaca. Siapa lagi? Pak Sofian. Ada? Hah? Ada tapi di rumah. Pegang. Ente Jis, ente lama hilang nih Jis. Kemana aja? Sehat ya? Siapa lagi yang belum? Nah, Jakarta sih maklur dah nyetak dia kagak bawa. Ente sup bawa. Fadil. Bawa gak? Gak punya ya? Sini. Gak punya ente mah, sini. Tuh, tentang puasa. Ada di rumah? Yang lain ada? Yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gur, baca Gur. Dari awal yang bagus. Jangan kayak nggak sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan. Definisi menurut bahasa menahan diri secara mutlak. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallima yauma insiyan. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan bicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Menurut agama, menahan diri dari segala yang membatalkan dari waktu fajar sampai tenggelamnya fajar, Bukan fajar. dari waktu fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat khusus. Itu definisi puasa ya, apa? Secara bahasa. Itu menahan diri, sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari semua yang membatalkan dari terbit matahari atau terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dari terbit fajar, bukan matahari ya. Matahari sama fajar beda. Fajar itu biasanya di waktu subuh, fajar. Ntar matahari di waktu maghrib, ya. Jadi dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat khusus. Kalau nggak ada niat bukan puasa namanya. Nah, kalau puasa Ramadan berarti niat khusus buat puasa Ramadan. Dasar hukum diwajibkannya puasa termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Asal kata Ramadan berasal dari akar kata bahasa Arab ramidah atau ar-ramad. Itu yang kita kuning itu. Betul itu. Ada tanda tanya di situ. Ramida maksudnya itu. Ramida. Bukan Jis. Bukan Jis. Ramida, Romito. Ya, kalau di Indonesia kan Ramida, Romito. Kalau di Arabinya Romito. Kalau ditulis ke Indonesia nggak ada Romito. Ramida. Ramida. Jadi lama bukan. Lama mau bagus. Yang kuning yang baru yang terus yang berarti panas yang menghanguskan atau kekeringan. Bangsa Babilonia yang budayanya pernah sangat dominan di utara Jazirah Arab menggunakan perhitungan tahun berdasarkan bulan dan matahari sekaligus. Bulan ke-9 yaitu bulan Ramadan selalu jatuh pada musim panas yang sangat menyengat. Namun setelah umat Islam mengembangkan kalender berbasis bulan yang rata-rata 11 hari lebih pendek dari kalender berbasis matahari, bulan Ramadan tak lagi selalu bertepatan dengan musim panas. Orang lebih memahami panasnya Ramadan secara kiasan. Kiasan ini merujuk pada hari-hari di mana orang berpuasa, tenggorokan terasa panas karena kehausan. Diharapkan dengan ibadah-ibadah Ramadan, maka dosa-dosa terdahulu
menjadi hangus terbakar dan orang yang berpuasa tak lagi berdosa. Bulan Ramadan diawali dengan penentuan bulan sabit sebagai pertanda bulan baru. Jelas ya? Jadi sekarang Ramadan ini nggak mesti jatuh pada musim panas. Apalagi sekarang cuacanya udah berubah. Sekarang musim panas hujan, musim hujan, musim hujan karena panas juga. Begitu pergeseran bulan ini antara bulan Hijriah dengan Masehi sekarang udah terasa banget ya. Kalau dulu bulan Rajab itu biasanya berada di awal-awal bulan ya. Sekarang udah mau di bulan ketiga keempat Masehi ya. Tapi pergeserannya udah sangat nyata jelas. Jadi sekarang bulan Ramadan nggak mesti jatuh pada musim panas ya. Jadi arti kata Ramadan yang berarti panas itu sekarang hanya jadi kiasan ya. Kiasan dari dahaga ya. Kata orang berpuasa itu dahaga dan lain sebagainya. Paham ya? Terus Perintah puasa Ramadan. Ramadan diturunkan 18 bulan setelah Hijriah, yaitu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah pada tahun 624 Masehi. Menurut Syekh Tahir bin Asyur, ulama kaliber Tunisia rahimahullahu, puasa Asyura tersebut diwajibkan sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, setahun setelah diwajibkannya puasa Asyura. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Oleh karena itu setelah diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura tidak wajib lagi, hanya sunnah saja. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyamihi qabla an yufrada Ramadan. Falamma furida Ramadan kana man syaa shoma Ramadan shoma yauma Asyura wa man syaa afṭar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan sudah diwajibkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan para sahabatnya untuk memilih mau berpuasa Asyura atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali selama hidupnya. jadi puasa Ramadan ini awal kewajibannya turun 18 bulan setelah Rasul hijrah ke kota Madinah. Beliau hijrah setelah menetap 18 bulan, turun kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban ya. Jadi 18 bulan atau 2 tahun kurang Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Di situ Allah perintahkan untuk puasa bulan Ramadan ya. Jadi terjadinya kewajiban puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah ya. Kenapa dikatakan 2 Hijriah? Karena setelah 2 tahun Rasulullah SAW berhijrah, turun kewajiban tersebut ya. Nah dulu kenapa di sini sebelum diwajibkan puasa Ramadan, sahabat melakukan puasa Asyura sebagai ibadah wajib ya. Asyura ini amalan kaum Yahudi Madinah waktu itu. Jadi para Yahudi dulu nih berpuasa di hari Asyura ya. Di bulan Muharram ya. Di bulan Muharram, Asyura hari 10. Ketika ditanya kenapa kalian berpuasa Asyura, mereka mengatakan karena di hari ini sekitar kurang lebih 2400 tahun yang silam katanya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Karena rasa syukur kami Allah telah selamatkan Nabi kami, maka kami menjalankan puasa. Nah, Rasul bilang, "Nahnu ahaqqu bisomi." Kami lebih berhak melakukan itu. Kemudian menyuruh sahabatnya untuk berpuasa, tapi membedakan sehari sebelum atau sehari sesudah. Itu sebelum terjadinya perintah puasa Ramadan. Nah, setelah kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura nggak jadi lagi wajib buat umat Islam berisinya. Paham ya? Nah, terus keutamaan puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu hasanatin bi'asrin amsalha ila 700 dha'fin illa shauma fa huwa li wa ana ajzi bihi." Setiap kebaikan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Amalan puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masiratan mi'ata 'aman.
Barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam sejauh jarak perjalanan 1 tahun. Rasul SAW selama hidupnya hanya 9 kali melaksanakan puasa Ramadan, hanya 9 kali, nggak lebih nggak kurang selama hidupnya sebanyak 9 kali. Nah, puasa Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Rasul SAW bersabda, ini hadis qudsi sebenarnya. Ini hadis qudsi ini hadis langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imi'ati di'fin. Setiap perkara kebaikan Allah ganjar itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan terus. Artinya ada nominalnya. Ila sum, kecuali puasa, fahuwali kata Allah. Mereka berpuasa untukku. Wa ana ajzibihi, dan saya mengganjarnya. Artinya ganjaran yang Allah berikan ini enggak ada angkanya, enggak ada nominalnya. Cuma Allah yang tahu seberapa banyaknya. Kalau amalan lain ada nominal angkanya. Jadi kecuali puasa khusus puasa Ramadan ya. Karena kita nggak menahan lapar dan haus kecuali karena Allah SWT. Maka Allah mengganjar dan semuanya Allah ya, tanpa ada nominal sebanyak-banyaknya. Dan dalam hadis lain dikatakan barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah atau karena Allah, maka Allah jauhkan darinya api neraka sejauh perjalanan 100 tahun ini minata amin. Di sini tulisannya 1 tahun. Di situ berapa hadis? Hadisnya gimana? 100 tahun ya, 1 tahun ya. Minata 100. Jadi kalau kita berpuasa 1 hari di jalan Allah atau karena Allah, maka Allah jauhkan dari kita nih neraka. Neraka sejarah perjalanan 100 tahun. Kira-kira kita jalan 100 tahun sampai mana gitu? Gak nyampe Nyampe kuburan ya. Itu 100 tahun. Tapi dalam satu kitab panasnya neraka itu, seandainya neraka yang akan api dunia ini dari neraka, seandainya nggak dicuci oleh Jibril sebanyak 70, ada riwayat 70 kali cucian, itu setitik aja jatuh ke bumi, habis bumi. Itu setitik ya. Makanya udah turun ke bumi ini udah hasil cucian ya, bukan murni nerakanya. Itu kalau jatuh aja bumi habis, setetes saja jatuh bumi hilang ya. Itu bisa bayangin kalau kita berada di dekatnya itu ya. Ini setiap kali kita puasa karena Allah jauhkan 100 tahun perjalanan. Kalau kita 30 hari berarti 3.000 ya, sekitar 100 tahun. 3.000 tahun itu jauh. Nah, terus